Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada mata kuliah mikrocontroller. Pada pertemuan dua kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem controller pada Arduino, mekanik robot pada Arduino, sistem sensor pada Arduino, dan aktuator. Oke, langsung saja. Jadi sebelum kita masuk pada komponen-komponen pada Arduino, kita bahas dulu komponen dasar pada robot itu sendiri. Dibagi menjadi 4, yaitu manipulator, sensor, controller, dan unit konversi daya. Nah, ini anatominya. Jadi manipulator itu ada kayak batang hubung atau link, jadi dia saling terhubung itu. Ada sendi batang yang terhubung juga, sendi robot, jadi mirip seperti lengan tubuh manusia. Contohnya kayak gini. Nah, ini. Jadi ini terhubung, ada joinnya, terus ada link, join lagi, terus ada berakhirnya di situ. Jenis-jenis sendi itu ada 5, yaitu sendi linear, sendi ortogonal, sendi rotasional, sendi puntir, dan sendi putar. Nanti penjelasannya bisa teman-teman cek sendiri. Ada konfigurasi robot umum, yaitu rakitan badan dan lengan. Ini ada penjepitnya nanti di ujungnya, kira-kira kayak gitu tadi seperti di gambar. Ini menggunakan sendinya itu kombinasi perkalian dari 5 kali 5 kali 5, di mana menjadi 125 kombinasi sendi. Nah, ini sendi tersebut dibagi lagi, yaitu konfigurasi polar, silindrikal, koordinal kartesian, sendi lengan, dan skala. Nah, ini contoh sendinya. Jadi ini seperti ini yang polar, terus silindrikal itu kayak gini, kartesian kayak gini, lalu sendi lengan kayak gini, lalu skala. Nah, lalu konfigurasi untuk pergelangan. Jadi ada roll, pitch, sama yaw. Nah, ini pitch, ini yaw, ini roll. Yang bisa memutar ini 180 derajat 360 derajat dan bisa kembali normal kembali adalah di pitch. Oke. Nah, ada efektor ujung penjepit gripper, itu bentuknya seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk mengambil yang akan diolah oleh robot tersebut. Ada tool-toolnya ini. Sensor dalam robotik ada sensor internal sama eksternal. Kalau internal itu biasanya untuk mengendalikan posisi dan kecepatan berbagai jenis sendi. Kalau eksternal, untuk mengkoordinasi operasi robot dengan peralatan lain dalam sel. Controllernya. Nah, controller pada robot itu dibagi 5, simple step sequencer, pneumatik, elektrobik, mikrokomputer, sama mini. Lalu ada unit konversi daya. Nah, ini kira-kira seperti itu. Oke, mungkin di benak teman-teman, kalau tidak diberikan contoh video, mungkin apa sih kegunaan sendi-sendi itu, nanti saya akan tampilkan di e-learning contohnya. Oke. Kalau di Arduino itu, nah ini sudah kita jelaskan di minggu lalu bahwa dibaginya itu seperti ini kan Arduino. Jadi ada analog input, ini untuk power, ini di sini. Nah, ini pin-pin yang digunakan di sebelah sini sama sini, A0 sampai A5, terus di 0 sampai 13. Nah, itu. Di sini ada USB yang menghubungkan ke komputer, ini power bisa 7 sampai 15 volt, lalu ada reset. Oke. Ini yang Uno. Nah, sama juga. Oke. Jadi ini bisa terbaca ke komputer. Caranya gimana ya? Pakai kabel ini, kabel USB. USB dihubungkan ke sini, yang untuk ujung kecil, yang ini untuk ujung 5 voltnya. Oke. Ada kalau yang ini itu agak beda karena USB-nya menggunakan USB datanya milik komputer. Nah, lalu ada PCB. Kalau PCB-nya ini ya. Nah, ini pasti gantinya kabel itu. Lalu ada bullshield, ini digunakan untuk stick. Ini juga insert shield. Ini juga untuk sticknya. Jadi dia nancap seperti ini, dimasukkan ke pin-pinnya itu seperti ini. Nah, lalu ada micro SD. Ini gunanya untuk
Biasanya untuk apa, memutar dari simpanan dari Arduino itu supaya dia lebih tidak memberatkan dari komponen Arduino atau mikronya, maka ini disimpan melalui eksternal. Lalu ada MP3 trigger, ada LCD ini untuk menampilkan di sini. Nah, lalu ada komponen-komponen kecil-kecil yaitu push button, potentiometer, fotoresistor, relay, temperatur sensor atau temperatur apa, suhu, lalu ada flex sensor, ada soft trim port, ada RGB LED, ini yang nyala. Nah, biasanya yang digunakan untuk praktikum itu ini sensor RGB LED, push button, kadang kita gunakan fotoresistor juga, potensio itu juga kadang dipakai. Kalau relay ini jarang. Sensor suhu ini sama flex sensor ini biasanya digunakan untuk penyiram tanaman otomatis itu. Nah, ini kabel-kabelnya. Jadi ini tipe kabel jump wire, ada LED-nya. LED-nya itu warnanya ada kuning, ada biru, ada putih, ada hijau. Terus kira-kira gitu. Ada resistor 330 ohmega, 10K resistor. Ini gunanya untuk menahan dari apa, komponen tadi. Lalu ada potensiometer, lalu ada diode. Nah, ini resistornya. Nah, ini. Nah, ada motor DC. Motor DC-nya itu digunakan untuk menjalankan rodanya bisa atau menggunakan lengan ya juga bisa itu. Ada push button, lalu ada transistor, ada elemen. Nah, ini. Ini flag, soft potential sama servo. Servo itu sama kayak motor DC, cuman dia ini agak berbeda karena dia sudah bisa pintar motornya itu, atau motornya tidak hanya bergerak, dia juga bisa mengontrol dirinya sendiri. Lalu ada relay, ada IC, ada LCD sama breadboard. Yang dipakai di prodi itu biasanya untuk praktikum breadboard, terus diode, lalu apa, sama jump wire itu. Jadi sama resistor satu untuk nahan. Nah, supaya apa, ini tidak putus ketika kita salah memasukkan tegangan, tapi ditahan oleh resistor itu, oke. Kira-kira seperti itu teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.